Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati, para peserta grup belajar menentukan kedudukan atau jabatan suatu kata dalam bahasa Arab. Tak lupa mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih membuka pintu-pintu kebaikan buat kita. Terkhusus kebaikan menuntut ilmu. Wa nas'alullah ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan taqabbalan. Mudah-mudahan Allah memberi kita tambahan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali meneruskan program pembelajaran kita, yaitu membaca atau mengkaji buku yang berjudul Belajar Menentukan Kedudukan atau Jabatan Suatu Kata dalam Bahasa Arab. Ini buku yang kami tulis sendiri. Kita masih di jilid yang pertama. Nah, pada kali ini kita akan masuk materi yang ke-12. Materi ke-12 yang judul pembahasannya adalah Anti-Muhandisatun. Anti-Muhandisatun. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, buku ini metode pembelajarannya, metode penyampaian materi dengan metode tanya jawab. Maka mari kita ikuti tanya jawab yang ada di sini untuk memahami materi yang ada. Materi ke-12, Anti-Muhandisatun. Soal pertama, Anti-Muhandisatun, apa artinya? Maka jawab, artinya adalah dia perempuan seorang pegawai. Dia perempuan seorang pegawai. Kemudian, apa jabatan atau kedudukan dari anti? Maka jawabannya, anti, jabatan atau kedudukannya sebagai mubtada. Anti, jawaban atau kedudukannya sebagai mubtada. Apa itu mubtada? Tadi dikatakan anti, jabatan atau kedudukannya sebagai mubtada. Ya, apa itu mubtada? Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Isim yang terletak di awal kalimat. Terus, kenapa bisa anti sebagai mubtada? Maka jawabannya ya karena setiap isim yang terletak di awal kalimat sebagai mubtada. Dan anti terletak di awal kalimat, maka sebagai mubtada. Nah, tadi dikatakan bahwasanya setiap isim yang terletak di awal kalimat sebagai mubtada. Ya, apa itu isim? Apa itu isim? Isim adalah kata yang menunjukkan kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, kata sifat,
kata keterangan, dan kata dasar. Nah, kemudian dari mana bisa mengetahui kalau anti adalah isim? Anti adalah isim, dari mana kok bisa mengetahuinya? Maka jawab, karena anti termasuk isim domir. Termasuk isim domir. Dan setiap isim domir termasuk isim. Dan setiap isim domir termasuk isim. Nah, tadi dikatakan kalau anti termasuk isim domir. Ya domir, apa itu domir? Apa itu isim domir? Maka jawab, isim domir adalah kata ganti. Baik untuk manusia maupun bukan manusia. Baik untuk mudzakkar laki-laki maupun mu'annas perempuan. Baik yang berjumlah 1, 2 atau lebih. Dan anti adalah dhamir untuk satu orang. Orang kedua atau yang diajak bicara yang berjenis mu'annas atau perempuan. Nah, kemudian terus kenapa anti harokat huruf terakhirnya di kasroh? Maka jawabannya, karena anti termasuk isim mabni yang harokatnya tetap seperti itu. Yaitu di kasroh harokat huruf terakhirnya. Nah, tadi katakan kalau anti termasuk isim mabni. Maka apa itu isim mabni? Isim mabni adalah isim yang harokatnya tetap atau tidak bisa mengalami perubahan. Nah, di materi sebelumnya telah kita sampaikan tentang anta. Sekarang pertanyaan, apa perbedaan antara anta dan anti yang kita bahas sekarang? Maka jawab, anta untuk mudzakkar laki-laki. Dan anti untuk mu'annas perempuan. Kemudian ada pertanyaan muncul. Bukankah mubtada harokat huruf terakhirnya di dhamma atau dhamma tanwin? Jawab, iya, betul sekali. Mubtada pada dasarnya harokat huruf terakhirnya di dhamma atau dhamma tanwin. Terus kenapa anti sebagai mubtada? Bukankah harokat huruf terakhirnya di kasroh? Maka jawabannya, anti terletak di awal kalimat, maka sebagai mubtada. Dan memang pada asalnya mubtada harokat huruf terakhirnya di dhamma atau dhamma tanwin. Berhubung anti adalah isim dhamir yang mabni atau tidak bisa mengalami perubahan harokatnya, yang mana harokat huruf terakhirnya selalu di kasroh, maka harokatnya tetap seperti itu walaupun menjadi mubtada. Kemudian soal berikutnya, jadi mubtada bisa berupa isim yang harokat huruf terakhirnya tidak di dhamma atau dhamma tanwin, ya. Jika berupa isim mabni, jawab, ya, betul sekali. Hukum asalnya mubtada adalah isim yang harokat huruf terakhirnya di dhamma atau dhamma tanwin. Tetapi kalau berupa isim mabni, maka mengikuti harokat isim mabni tersebut. Nah, selesailah kita bahas tentang apa ini antinya. Tentang antinya. Anti muhandisatun. Kesimpulannya, anti adalah kedudukannya atau jabatannya sebagai mubtada karena dia isim terletak di awal kalimat. Kemudian kenapa harokatnya tidak di dhamma atau bukankah mubtada di dhamma? Maka jawabannya karena anti termasuk isim mabni yang harokatnya selalu di kasroh. Nah, sekarang kita bahas kata kedua, muhandisatun. Muhandisatun. Nah, muhandisatun. Apa kedudukan atau jabatan muhandisatun? Maka jawab, muhandisatun kedudukan atau jabatannya sebagai khobar. Sebagai
khobar. Jabatan atau kedudukan sebagai khobar. Terus apa itu khobar? Khobar adalah penyempurna makna mubtada. Penyempurna makna mubtada. Terus kenapa muhadisatun sebagai khobar? Karena muhadisatun menyempurnakan makna dari mubtada, yaitu anti. Terus kenapa muhadisatun di dhamma tanwin harokat huruf terakhirnya? Maka karena muhadisatun kedudukan atau jabatan sebagai khobar. Dan khobar itu harokatnya di dhamma tanwin. Kemudian kenapa muhadisatun dan bukan muhadisun? Maka jawabannya karena mubtada'nya anti ada isim domir untuk mu'anas. Maka khobarnya muhadisatun. Itu juga isim mu'anas. Kemudian dari mana bisa mengetahui kalau muhadisatun isim yang mu'anas atau perempuan? Maka jawab karena setiap isim apabila diakhiri tak marbutoh maka termasuk isim mu'anas perempuan. Dan muhadisatun diakhiri tak marbutoh maka sebagai isim mu'anas. 6. Jadi intinya tentang muhadisatun adalah apa? Muhadisatun adalah kedudukan atau jabatannya sebagai khobar karena dia penyempurna mubtada yaitu anti. Harokannya di dhamma tanwin karena memang khobar harokannya di dhamma tanwin gitu ya. Nah, ini yang bisa kita bahas. Ingat baik-baik bagi yang mengendaki bukunya. Buku yang telah kami tulis ini adalah buku belajar menentukan kedudukan atau jabatan suatu kata dalam bahasa Arab. Silakan hubungi kami atau chat di kolom komentar. Nah, sekian. Nas'alullah al-afiyah wa salama fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada khilafnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.